Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan likafatil khalqi ilan nas. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an Abdullah bin Amr wa Jabir bin Abdullah bin Abdullah radhiyallahu anhum marfu'an, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Rawahu Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah sampaikan, melimpah curahkan keharibaan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, alhamdulillah hari ini masih masuk awal-awal bulan Muharram 1446 Hijriah, yang terhitung sampai dengan hari ini hampir 1,5 abad. Bulan Muharram termasuk salah satu bulan yang Allah muliakan di antara bulan-bulan yang lainnya. Bulan Muharram juga yang memiliki arti yang dimuliakan sebagaimana namanya. Muharram artinya dimuliakan sebagaimana bulan tersebut lebih mulia daripada bulan-bulan yang lainnya dalam beberapa hal. Jamaah sekalian, bulan Muharram identik dengan yang namanya hijrah karena menjadi titik balik awal penanggalan sejarah yang kemudian terbentuk kalender Hijriah dihitung dari tanggal 1 Muharram, tanggal kebangkitan. Hijrah dihitung bukan dari tanggal kelahiran Nabi, Rasul atau siapapun, tapi hijrah ditandai dengan kebangkitan Islam mengawali hijrahnya Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah. Kenapa hijrah tidak ditandai dengan nama kelahiran, tapi ditandai dengan awal hijrah? Ini Islam mengajarkan kita bahwasanya kita sebagai umat yang beragama, umat muslim harus terus bergerak dari satu tempat
menuju ke tempat yang lebih baik, bergerak dari yang tidak baik menuju yang lebih baik. Jangan sampai menjadi umat yang stagnan, berjalan di tempat atau bahkan mundur. Karena Islam mengajarkan terus bergerak. Kalau di satu tempat tidak memungkinkan untuk melakukan kebaikan, maka carilah tempat lain yang menerima kebaikan yang kita ajarkan. Kalau di satu majelis kita tidak bisa mendapatkan kebaikan, cari majelis yang lain yang kita bisa mendapatkan kebaikan. Kalau di satu masjid kita tidak bisa khusyuk, carilah masjid yang membuat kita sholatnya lebih khusyuk. Kalau ada teman yang tidak membuat kita lebih baik, maka carilah teman yang mengajak kepada kebaikan. Islam mengajarkan terus bergerak, terus melangkah dari satu ke tempat yang lainnya dalam rangka untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ini hijrah. Jangan sampai yang kemudian hijrah itu, kan kita rata-rata kan muhajirin, kita sudah melakukan, tapi secara fisik kita pindah dari tempat kita, kampung kita, yang kemudian kita menempati tempat yang baru, di komplek kah, perumahan, di kota manapun, di tempat manapun, kita sudah melakukan hijrah itu, sudah sesuai. Namun kemudian banyak orang yang salah memahami hijrah hanya dari sisi ekonomi saja, finansial saja. Hijrahnya karena hanya sebatas ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, pemasukan yang lebih banyak, kehidupan yang lebih mapan. Padahal hakikatnya hijrah yang sesungguhnya adalah yang sebenarnya, yang utamanya adalah dalam hal urusan agama dan mendakwahkan agama, tapi juga berkaitan dengan urusan nyawa. Makanya rata-rata hampir semua nabi itu melakukan hijrah. Nabi Adam hijrah, beliau bahkan dihijrahkan dari awalnya di surga, dihijrahkan oleh Allah, kemudian diturunkan ke bumi, berpindah-pindah tempat. Dan di bumi beliau semakin lebih baik. Ketika awalannya baik, kemudian satu ketika tergelincir, yang kemudian Allah tempatkan di bumi, semakin hari semakin lebih baik, menyesali perbuatannya. Jadi perpindahan tempat itu pasti lebih baik harusnya. Nabi Adam semakin hari semakin bertaubat, semakin hari semakin menyesali kesalahan perbuatan yang telah dilakukannya, semakin hari semakin taat ibadahnya. Ini Nabi Adam. Nabi-nabi yang lain juga demikian. Bahkan bukan hanya nabi, para ulama-ulama setelah nabi sebagai pewarisnya nabi juga melakukan demikian. Ada yang sampai bertahun-tahun hijrah dari rumahnya menuju sebuah pesantren atau tempat pendidikan dimanapun itu. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang kemudian hari mendapatkan kesuksesan. Kita kenal tokoh-tokoh yang sampai sekarang itu namanya besar, itu melakukan satu rihlah perjalanan dan juga hijrah yang dilakukannya. Termasuk diantaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menghijrahkan diri dan juga hatinya. Ketika dakwahnya tidak diterima oleh ayahnya, tidak diterima oleh keluarganya, tidak diterima oleh kaumnya, maka beliau pun melakukan hijrah, berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam rangka untuk perbaikan dan juga dakwah. Misinya adalah dakwah. Jadi bukan hanya sekedar nyari kerjaan,
Kalau motivasi kita kan awal-awalnya kita ke kota lah nyari pekerjaan agar supaya ekonominya lebih baik. Yang kemudian bahkan kita jumpai orang-orang yang dulunya mungkin kawan-kawan kita atau mungkin bahkan kita sendiri di kampungnya dulu pintar ngaji, rajin sholatnya, sudah mulai di perantauan sudah mulai hilang, tidak lagi aktif ngaji, tidak lagi aktif sholat berjamaah, malah semakin hari semakin dia sibuk dengan pekerjaannya, malah mohon maaf sebagiannya nggak sholat. Jadi hijrahnya hanya sekedar profesi dengan tujuan kenaikan taraf ekonomi, dan dianggap mapan, dianggap sukses kalau dia sudah menempati posisi pekerjaannya yang cukup. Ukurannya, kenapa hijrah itu ukurannya kemudian difahami dengan hanya ekonomi? Wah, sukses dia merantau, sudah punya ini, itu, dan lain sebagainya. Ukurannya ekonomi, status sosial. Dianggap sukses kalau pekerjaannya mapan, ekonominya mapan, status sosialnya tinggi, itu dianggap sukses ketika pulang ke kampung halaman demikian. Wah, sukses merantaunya, sukses hijrahnya. Hijrahnya harus lahir dan batin. Kalau mengikuti hijrahnya para nabi, maka hijrah yang dihijrahkan pertama adalah hati, keyakinannya dalam misi dakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang hijrah yang sesungguhnya, tapi tidak bisa disalahkan, memang betul juga secara hijrah jasmani juga hijrah rohani. Karena dulu awal-awal Nabi hijrah juga ada diantaranya adalah ancaman pembunuhan. Kalau sudah ada ancaman pembunuhan, sudah otomatis maka dakwah tidak akan jalan. Karena halangan rintangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu betul-betul menghalangi Nabi Muhammad untuk hijrah, untuk beliau berdakwah, menyerukan Islam. Maka yang dihalangi bukan hanya pergerakannya, tapi nyawanya. Berapa kali Nabi Muhammad Rasulullah mendapatkan ancaman pembunuhan berkaitan dengan nyawa. Ini kan ancaman jasmani dan juga rohani. Maka kemudian beliau diminta oleh Allah mendapatkan perintah untuk hijrah. Dan hijrahnya ke tempat yang memiliki potensi untuk mengembangkan dakwahnya. Jadi memang yang kita ikuti adalah harusnya kita hijrahnya kita dari kampung ke kota ini harus lebih baik, bukan hanya jasmaninya tapi juga rohaninya. Bukan hanya laku emosionalnya, hubungan vertikalnya, horizontalnya, yang paling utama adalah laku spiritualnya harus lebih baik. Nah, adapun hijrah jasmani itu juga menjadi pertanyaan nanti ya, kalau memang ternyata kita tidak mau melakukan pergerakan. Kadang ada sebagian kita ini pasrah dengan keadaan. Ada yang kemudian nggak mau hijrah, kemudian nggak mau merantau, bertahan dengan keadaan meskipun sulit. Itu juga kurang baik. Karena ada sekelompok orang, kalau dulu diceritakan di kota Mekah, tapi kemudian secara umum, ini kan khususnya asbabun nuzulnya, tapi secara umum nanti akan ada sekelompok golongan orang yang tidak mau hijrah, dan yang kemudian dia bertahan dengan keadaannya, pasrah begitu saja. Ini sebenarnya nggak menginginkan demikian. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 97 disampaikan, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha.
Semuanya orang-orang yang kemudian diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri karena dia nggak mau kemana-mana, pasrah dengan keadaan, merasa dirinya sudah pasrah dengan takdirnya, pasrah dengan nasibnya. Jangankan nasib jamaah sekalian, takdir saja bisa dirubah loh, apalagi kok nasib. Oh, nasib kita ini ada di tangan kita. Kalau bicara nasib, dari nganggur kita nyari kerjaan, dari satu kerjaan lain kita cari kerjaan yang berikutnya, dari satu kerjaan kita bisa cari sampingan sana sini dan lain sebagainya, untuk merubah nasib kita, untuk merubah status sosial kita, untuk merubah ekonomi kita. Bisa ada di tangan kita kalau bicara nasib. Karena Allah tuh nggak akan merubah nasib satu kaum. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kaum itu yang kalau yang memang malas, ya sudah, apa yang dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, kalau kok kemudian sudah usaha maksimal, hasilnya segitu-gitu saja, tidak berubah, sedangkan kita sudah setengah mati, sudah maksimal, nah itu baru takdir namanya, mendapatkan demikian. Takdir saja bisa dirubah dengan doa-doa kita kok. Takdir itu bisa dirubah. Jadi ada orang yang kemudian udahlah saya di sini aja, saya pasrah dengan keadaan. Lu kok pasrah dengan keadaan? Ada orang yang kemudian sakit, bilangnya sudahlah ini dari Allah, nanti Allah yang menyembuhkan. Betul, tapi upaya apa yang sudah kita lakukan? Berobat sudah belum? Riyadhah, nyari pengobatan baik alternatif, medis dan lain sebagainya sudah dilakukan. Kalau kok sudah maksimal nyari obat nggak sembuh-sembuh, ya wes itu takdir namanya. Kita hidup miskin, terus misalkan naudzubillah min dzalik, ya sudah, saya memang sudah begini, sudah melakukan apa, kerja sudah belum? Jangan sampai pasrah dengan keadaan, nggak mau kerja, karena makom kita belum demikian. Ada makomnya ulama, itu memang nggak kerja, hidupnya tercukupi. Salah satunya adalah Imam Malik. Ini belum makom kita, Pak. Imam Malik itu guru Imam Syafi'i. Ketika menginginkan sesuatu, tergetik dalam hatinya, saya menginginkan ini, nanti ada yang bawain. Nah, makomnya Imam Syafi'i adalah kalau pengen sesuatu ya melakukan pergerakan dulu, kerja dulu. Ini makomnya kita, makanya beliau lebih banyak di Indonesia dan lain sebagainya, karena lebih rasionalis, lebih masuk akal, lebih logis, Pak, jamaah sekalian. Lebih bisa diterima oleh orang-orang yang secara makomnya atau kedudukannya, levelnya masih level kita. Situ pengen sesuatu, ya kerja dulu. Itu. Jangan berpangku tangan hanya cuman di rumah atau di masjid saja. Maka jamaah sekalian, hijrah ini kemudian menjadi wajib karena kemudian Allah menyuruhnya. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Lah kalau di satu tempat kita tidak bisa bergerak, tidak nyaman lagi, tidak bisa melakukan ibadah, ibadahnya terancam, ekonominya juga nggak bagus, dakwah juga nggak bisa, cari tempat lain. Fatuhajiru fiha. Bumi Allah itu luas, maka lakukanlah hijrah kemana, silahkan monggo. Di Pamulang, di Tangsel tidak memungkinkan, kita bisa hijrah kemana? Di tempat-tempat yang baru. Yang terkadang kita tidak bisa melakukan hijrah karena kita sudah terlalu berada di nyaman, di zona yang saat ini, zona nyaman. Sudah kepalang nyaman, anteng, akhirnya dia nggak mau keluar. Dia nggak memulai kehidupan baru dari nol lagi. Maka Rasulullah itu kalau dibilang nyaman, Pak, di Mekah siapa yang nggak nyaman, di kampung kelahirannya.
Nyaman beliau di situ. Dari mulai beliau lahir sebagai anak yatim, ditinggal ibunya, diasuh pamannya, berada pada orang-orang yang terdekat, memiliki jabatan yang strategis. Siapa yang nggak nyaman? Kalau dibilang nyaman, nyaman kecilnya beliau sampai dengan beliau sebelum diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, ya sangat nyaman. Memang kelahirannya beliau. Dan beliau hijrah itu ya juga belum tentu keinginan hatinya, pengennya mah di tempat situ. Tapi hijrahnya karena diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan dakwahnya di kota berikutnya, di tempat berikutnya, bahkan sampai beliau wafat di tempat yang itu. Yang kemudian kembali lagi ke kampung halaman membawa kesuksesan, bukan hanya urusan materi, tapi urusan agama. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian dibukalah Fathu Makkah. Sukses hijrahnya dalam hitungan tahun, hanya sebentar. Kita sudah berpuluh-puluh tahun ngaji, kadang nggak pintar-pintar, susah sekali. Bertahun-tahun jamaah sholatnya begini-gini aja. Dari mulai awal kita ngajinya begini-gini aja. Karena kebanyakan kita dari ngaji yang digunakan adalah telinganya, tidak mencatatnya, hanya mengingatnya, telinga dan pikiran. Akhirnya yang didengar, iya pernah dengar dulu, pernah menyampaikan, kayaknya ustadz itu pernah menyampaikan demikian, kayak ini pernah menyampaikan demikian, tapi lupa ayatnya, karena nggak pernah kita catat. Hanya diingat, memori kita kan terbatas. Memori kita terbatas, akhirnya yang kita ingat ya segitu-gitunya. Sudah memorinya terbatas, kemampuan menghafalnya, menyimpannya juga terbatas, ngajinya waktunya juga terbatas. Akhirnya banyak yang lupa. Iya kayaknya pernah tuh menyampaikan saat itu, bahas masalah hijrah misalkan, bahas ayat ini misalkan, tapi lupa ayatnya, bahkan ayatnya satu pun lupa, hadisnya lupa. Nah, mungkin barangkali jamaah sekali, meskipun kita bukan lagi pelajar, tapi hijrah itu tidak mengenal usia. Nabi diiringi oleh orang-orang yang sepuh, bahkan dari kalangan orang yang paling sepuh ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan paling muda ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan perempuan ada Sayyidatina Khadijatul Kubra. Dari kalangan budak ada Bilal bin Rabah. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan sahabat-sahabat ini hijrahnya selain mengiringi Rasulullah, mereka rajin mencatat apa yang beliau sampaikan, sehingga penyerapan ilmunya cepat dan tersimpan rapi. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di tulang, ada yang di batu, dan lain sebagainya. Media-media yang mereka pakai beraneka macam. Sekarang sudah makin canggih, gak bisa dikit kita langsung googling, ketemu ayatnya, tapi lupa ngafalinnya. Nah, maka pesan wabil khusus untuk diri saya yang menyampaikan pagi hari ini, ayo kita tingkatkan hijrah kita, bukan hanya dari sisi pekerjaan atau finansial, tapi kita niatkan yang pertama adalah untuk li'i ala'i kalimatillah, untuk meninggikan ayat Allah, untuk dakwah, dan untuk perbaikan taraf kehidupan kita baik lahir maupun batinnya. Ngajinya mulai ditingkatkan, waktunya dibanyakkan, sholatnya mulai ditingkatkan, waktunya dilebihkan, dan yang lain-lainnya. Hal-hal yang sekiranya kurang perlu kita kurangkan. Usia kita sudah bukan lagi usia yang dibilang muda. Sekarang saatnya untuk betul-betul ngaji yang serius, untuk mempersiapkan kita kembali, karena sebentar kita akan kembali. Wong mati kita ini nggak nunggu kita siap, nggak ditanya kapan sudah siap mati apa belum, nggak akan ditanya. Siap nggak siap ya harus siap. Maka mudah-mudahan nanti ketika Allah
malaikat maut mencabut nyawa kita, kita sudah siap bekalnya. Ya Allah, alhamdulillah sudah hijrah sedemikian lama, sudah belajar maksimal, sudah mengamalkan maksimal. Ini yang bisa kami bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah cukup ketika Nabi hendak diambil nyawanya di usia yang sudah 62 masuk 63 tahun. Beliau sudah menyelesaikan urusan agamanya, urusan dunianya. Begitupun dengan nabi-nabi yang lainnya. Tidak ada nabi yang dicabut nyawanya sebelum menyelesaikan seluruh dakwahnya. Nah, kita kan belum tahu nih sampai mana nanti waktu belajar kita, waktu ngaji kita, waktu ibadah kita, sehingga nanti ketika Allah panggil kita, kita sudah betul-betul menyelesaikannya. Keluarga, urusan keluarga sudah selesai, urusan dengan masyarakat sudah selesai, urusan dengan pribadi sudah selesai, urusan ilmu amal sudah selesai. Maka kita bisa mampu menyelesaikan itu dengan predikat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan hijrah yang kita lakukan jamaah sekalian. Mari sekali lagi pesan ini wabil khusus untuk saya yang berbicara, secara umum untuk jamaah yang mendengarkan baik yang di dalam maupun di luar majelis. Maka ayo mulai hari ini kita tingkatkan ngaji kita. Yang punya catatan dicatat, yang punya melalui handphone bisa, melalui gadgetnya bisa, mulai banyak belajar dari hal-hal yang positif. Mari kita tingkatkan semuanya, bukan hanya kita kenaikan ekonomi semata. Kalau ekonomi mungkin kita sebentar lagi sudah tidak masuk masa-masa produktif. Ada yang sudah kembali ke masa-masa yang tidak lagi produktif urusan dunianya. Maka ayo kita produktifkan urusan akhiratnya. Yang masih produktif dunianya, produktifkan urusan dunianya. Yang masih produktif di masyarakat, kita produktifkan di masyarakat. Yang penting kita hijrahkan lahir batin kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti akan terjalin, yaitu al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah sesungguhnya adalah orang yang mampu menghijrahkan hatinya, mampu menghijrahkan badannya, mampu menghijrahkan lahir batinnya untuk mendakwahkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi nanti kita sampai tujuan terakhir, endingnya adalah ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan siap lahir batin membawa iman Islam yang sempurna. Ini jamaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita lanjutkan dengan ngopi dan juga nanti ada cemilan ada. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun kita syaratul mustaqim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwanallahi minas syaratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.